Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Itu salah satu fundamen hidup, kebutuhan hidup, pegangan hidup. Apapun situasi kondisi, selama nyawa masih ada di kerongkongan, alhamdulillah. Dan senantiasa bersolawat, karena dengan solawat itulah tidak mungkin orang yang solawat kepada Nabi itu sejatuh-jatuhnya dia tidak mungkin jatuh ke titik yang paling nadir. Insya Allah masih senantiasa dijaga sama Allah. Nah sekarang miris DPO, KPK, Apeng, bak ditelan bumi, maling uang rakyat 54 triliun, kabur ke Singapura, diceletukin pada pura-pura budak. Pernah nggak Anda dengar Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, siapa lagi yang kumisen itu nggak hafal aku, Dewi Tanjung, siapa lagi? Pernah nggak kalian lihat buzzer influencer pendukung Jokowi, Ahoker dan Ganjarker itu ya? Pernah nggak melihat congor mereka, mulut mereka, TV Cokro dan sekitarnya itu? Pernah nggak mereka bahas tentang korupsi, koruptor? Pernah nggak mereka bahas tentang uang negara yang dibawa lari? Mulai dari dana bansos, bibit lobster ya kan, dan seterusnya, BPJS, Pertamina, ya nah sekarang ini Harun Masiku, kemarin tuh Maming itu, terus sekarang ini Apeng, nyolot nggak congor mereka? Pernah nggak? PSI gitu nyolot gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Ya, oke, saya baca ini. Pegiat media sosial Eko Widodo angkat bicara soal tersangka bos Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng yang kabur ke Singapura usai mencuri uang rakyat sebesar 54 triliun. Eko Widodo kembali menyinggung kasus UAS yang dilarang masuk ke Singapura. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 26 Juli 2022. Ulama dideportasi dan difitnah ekstremis, mental penjilatnya keluar pada sok ngelaba semuanya, ngebela semuanya. Begitu UAS dideportasi, semua congor-congor buzzer, munafik, penjilat, sekuler, liberal ngoceh semua, menyempurnakan drama pencekalan UAS itu. Nih, begitu Apeng bawa uang 54 triliun, mingkem semua. Cangkemnya mingkem, matanya micek. Ngabalin kemana? Kapitra kemana? Micep. Koruptor kabur pindah warga negara, bawa triliunan uang rakyat pada pura-pura budak. Ulama dideportasi. Sebelumnya Kejaksaan Agung siapkan sejumlah rencana untuk memulangkan pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Hal ini dalam kaitan pengusutan dugaan korupsi penyerobotan lahan negara di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Pada kasus itu Surya Darmadi alias Apeng memang masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. Oke, jadi gini teman, aku kan boleh aku nggak percaya sama KPK, kan boleh aku curiga sama institusi polisi, kan boleh, KPK, rezim, kan boleh, ya kan? Kan kemarin sudah kita sampaikan, kalau kiai, ulama, ustadz, oposisi, Habib Rizik, Munarman, Gus Nur, FPI, HTI, Khilafatul Muslimin, ACT, First Travel, apalagi John Ruh, Ahmad Dhani, apalagi Profesor Tamim Pardede, apalagi banyaklah ya. Nah, kalau mereka, kalau saya cepat tanggap sigap,
paspor dicekal, nggak boleh keluar negeri, nggak ada kabur. Tapi memang kami bukan golongan pengecut. Kami nggak akan kabur dan nggak akan lari dari tanggung jawab. Jadi kami bukan nuduh ya, cuman apa bahasa sarkasnya itu ya, cuman nggak percaya gitu loh, nggak mungkin ya bisa lolos itu, nggak mungkin kalau nggak sengaja diumpetin, nggak sengaja diloloskan, bancaan dimakan rame-rame duitnya. Bangsat kan boleh rakyat curiga seperti ini ya. Gimana Pak KPK, gimana Pak Polisi, gimana Presiden, gimana ini ya, ini negara sebangsa, negara sebesar ini, sekaromah ini, sehebat ini, kok gini nasibnya. Allahu Akbar. Sibuk nuduh orang Islam radikal, intoleran, sementara di belakang layar duit rakyat, duit negara kalian maling bareng-bareng, kalian rampok, kalian garong secara sistematis. Oke ya, itu konten pertama. Ayo saudaraku, bangun malam lah, bangun malam. Yang merasa tidak punya duit, yang merasa tidak punya kekuatan, yang tidak merasa tidak punya apa-apa, kan masih punya doa. Bangun malam lah, panjatkan itu doa itu, qiyamul lail. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam lah, panjatkan doa, tembus langit itu, biar dihancurkan, segera hancur sehancur-hancurnya ini rezim dolim ini. Uangnya dibawa kabur, dikorupsi, ya kan, di dalam negeri diobok-obok, difitnah, dijejali riba, dijejali pinjol, apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, oleh agama dimudahkan, dibikinkan aplikasi, LGBT, bencong, lesbi diumbar habis-habisan, buzzer, influencer nyolot tiap hari, politisnya sibuk politik, jadi presiden 2024, sibuk pencitraan, susah, tidak ada obatnya. Pon ya. Saudara, kita telah menetapkan tiga kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Oke, begini ya, saya itu tidak kenal Nasdem, tidak punya ikatan emosional dengan Nasdem, tidak kenal dengan ketua umumnya, tidak kenal dengan sekjennya, nggak kenal dengan para kadernya. Saya itu nggak dekat sama Nasdem, tidak dekat dengan semua partai. Nasdem, PDI, PSI, apalagi P3, PKB, PKS, saya nggak dekat, nggak punya ikatan emosional apapun dengan partai. Jadi gini loh teman-teman, ini kesalahan menurut saya ya, ini salah satu kesalahan sistem yang paling fatal, yaitu partai. Nasdem ini, ya bukan hanya Nasdem, kalau boleh saring ke semuanya. Apa ya, mereka ini calo, kalau menurut bahasa sederhanaku ya, blak-blakan ya. Mereka ini calo-calo politik, mereka ini calo-calo yang cari uang. Mereka ini calo-calo yang hanya mementingkan perut, jabatan, golongan, partai. Nggak mungkin mereka tuh mikir rakyat, itu nggak mungkin. Nih, tak kasih analisa ya, tak kasih poin ya, 1 atau 2 poin. Pertama, semua partai tanpa terkecuali. Kebetulan yang diputar Nasdem, ya kita ngomong Nasdem aja. Dari semua partai, PDI, PSI, Nasdem, Golkar, Demokrat, Hanura, macam-macam semuanya itu. Nah, tapi saya lebih fokus ke Nasdem aja lah. Kira-kira kalau ketua umumnya mencalonkan jadi presiden, laku nggak? Nasdem misalkan. Kira-kira kalau Surya Paloh mencalonkan diri jadi presiden, laku nggak? Terpilih nggak? Jawab. Surya Paloh
mencalonkan diri jadi presiden, laku enggak? Dan semua ketua partainya. Apalagi kalau seandainya mereka jujur-jujuran lan-lanan, nggak pakai duit, nggak pakai apa-apa, terpilih nggak kira-kira? Hampir saya pastikan 99,9% nggak akan terpilih. Karena memang mereka nggak punya prestasi, mereka ini hanya calo. Mereka ini hanya memanfaatkan momentum 5 tahun sekali. Nih, poin kedua. Dulu ketika zaman Pilpres Jokowi, Nasdem mencalonkan Jokowi, membantu Jokowi tanpa syarat. Coba. Nasdem mendukung Jokowi tanpa syarat, mati-matian memuja-muja seperti Tuhan, seperti dewa. Jokowi hebat, Jokowi baik, Jokowi alim, Jokowi soleh, Jokowi sempurna. Ya kan? Bukan hanya Nasdem, semua partai. Walaupun yang oposisi itu hanya pura-pura ternyata kan. Oke, fokus ke Nasdem. Nggak ada. Siapapun, mereka itu hanya menunggu momentum 5 tahun sekali. Siapa? Nah, ternyata rezimnya sudah bobrok seperti ini kan. BUMN bangkrut, hutang kayak seperti ini, hancur di segala lini, kisruh di segala segmen. Mereka ini harusnya diminta pertanggungjawaban. Semua partai yang mendukung rezim ini harusnya dimintai pertanggungjawaban. Harusnya malu. Kalau punya muka itu malu. Tapi kan nggak mungkin politisi Indonesia ini punya muka malu, kan nggak mungkin. Urat malunya udah putus. Nah sekarang mencalonkan Anies, Ganjar, ya kan? Mereka ini hanya calo, cari duit. Siapapun ketika mau pilpres, mereka akan ganti muka, ganti wajah. Dulu Jokowi bagus, dulu Jokowi hebat, dulu Jokowi seperti Tuhan, ya kan? Nah sekarang begitu luluh lantah kondisi kayak gini, mereka ganti wajah. Anies hebat, Ganjar hebat, ya. Begitu partai itu. Politisinya naik mobil mewah, ketua umumnya pakai mobil mewah, semuanya pada korupsi, banyak duit, rakyatnya tambah kere. 5 tahunan tradisinya seperti itu. Pun gak usah panjang-panjang saya bahas ini. Coba kalau masih ada umur panjang, misalkan hari ini Nasdem milih siapa, didewa-dewakan, dituhan-tuhankan bila perlu. Nanti 5 tahun berikutnya lagi milih siapa lagi. Begitu memang, calo. Nasib mereka berubah setiap tahun, rekening mereka bengkak setiap tahun, perut mereka tambah buncit setiap tahun, rakyatnya tambah kiri setiap tahun, 5 tahun sekali. Diajak cerdas kok gak mau. Nanti kalau sudah dekat kampanye, jilbaban semua, kopian semua, surbanan semua, datang ke pesantren belusukan, ngasih duit, bikin acara di pesantren, bikin dukung galangan, dan kiainya mau, ustadznya mau, ketok duit mata nih kiai ini, picek, diuntal duitnya, duit politikus itu. Datang ke pesantren saya, ngasih uang, tak lempar ke mukamu, nggak laku duitmu. Gitu saudaraku ya. Kalau mau negara ini bermartabat, kiainya, ulamanya, rakyatnya itu punya harga diri, punya iman. Uang tuh jangan asal diuntal aja, itu subhat apa haram itu dilihat. Ini munafik, penjilat, penipu itu dilihat, jangan diuntal aja duitnya. Gitu ya.